Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Renungan hari Jumat 21 Juni 2024, tema yang hendak kita gumuli adalah setia dan berbuah. Setia dan berbuah. Adapun bacaan yang hendak kita dengarkan dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Kau selalu memelihara kehidupan kami. Terutama Engkau juga memelihara kehidupan iman kami. Seperti saat ini Engkau perkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca, kita dengarkan demikian. Paulus di Tirus dan Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis
Dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, sering ditekankan pendapat bahwa hidup aman dan nyaman itu merupakan kehendak Tuhan bagi orang percaya. Padahal ajaran ini hanyalah satu sisi saja. Karena kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan penderitaan terjadi pada hidup orang beriman. Dan dalam penderitaannya, seseorang juga diizinkan untuk bertemu dan bergaul dengan Tuhan sehingga lebih mengenal Tuhan. Jadi kehendak Tuhan bagi umatnya tidak hanya hidup aman dan nyaman, tetapi Tuhan juga mengizinkan dan memakai penderitaan umatnya untuk berkarya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dialami Rasul Paulus dalam firman yang tadi kita baca. 2 kali Rasul Paulus diingatkan untuk tidak melanjutkan rencananya pergi ke Yerusalem. Mari kita lihat 2 nasihat yang disampaikan kepada Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Yang pertama, Paulus diingatkan ketika ada di Tirus, ayat 3b dan 4 yang isinya demikian. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Rasul Paulus diingatkan oleh anggota jemaat di Tirus yang mendapat bisikan Roh Kudus agar tidak pergi ke Yerusalem karena ada bahaya yang sedang mengancamnya di sana. Ini yang pertama nasihatnya untuk tidak pergi ke Yerusalem pada Paulus. Yang kedua, ketika Paulus ada di Kaisaria, menginap di rumah Filipus, seorang pekabar Injil. Datanglah Nabi Agabus yang menyatakan hal yang sama. Mengingatkan Paulus adanya bahaya, bahwa ia akan ditangkap dan diadili ketika di Yerusalem, ayat 10 dan 12. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, meskipun sudah 2 kali diingatkan lewat bisikan Roh Kudus, Paulus tetap pergi ke Yerusalem. Apa yang mendorong Paulus sehingga ia nekat mendatangi bahaya yang menanti di Yerusalem? Apa sebabnya itu? Dorongan apa yang mendorong Paulus seperti itu? Tetap pergi ke sana. Paling sedikit ada 2 alasan yang saya lihat mengapa Paulus nekat ke Yerusalem. Mari kita lihat terutama di ayat 18 dan 20 yang tadi kita tidak baca. Demikian, yang pertama alasannya adalah Paulus merasa punya tanggung jawab. Dia harus melaporkan tugas pelayanannya kepada para penetua gereja di Yerusalem. Apalagi laporannya yang akan disampaikan berisi kabar sukacita. Ayat 18 dan 19. Isinya adalah Paulus melaporkan bahwa karya Allah lewat pelayanannya menjadikan banyak orang bertobat menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi pertobatan itu adalah kabar sukacita yang dibawa Rasul Paulus. Paulus melakukan pelayanannya dengan banyak menghadapi kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Ternyata laporan Paulus
tadi menjadikan jemaat Yerusalem semakin mengenal, bahkan semakin percaya agungnya karya Allah, agungnya karya Allah. Sehingga mereka memuji Allah. Ayat 20a, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Dan ini tentunya mendatangkan sukacita, sekaligus menguatkan iman jemaat Yerusalem yang waktu itu hidup dalam pergumulan yang cukup berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang pertama-tama mendorong Paulus nekat pergi ke Yerusalem, meskipun ada bahaya yang mengancamnya di sana. Jadi bagi Paulus, kalau harus menderita demi keselamatan, demi kebaikan orang lain, dia akan lakukan. Kesetiaan Paulus membuahkan sukacita dan juga meneguhkan iman jemaat Yerusalem. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ternyata baik jemaat Tirus maupun Nabi Agabus yang menerima bisikan atau perkataan Roh Kudus tidak mencegah Paulus ke Yerusalem, tidak mencegah, tidak terus terang mencegah, tetapi hanya mengingatkan bahwa ada bahaya yang siap mengancam Paulus kalau ke Yerusalem, supaya Paulus bisa menyiapkan hatinya. Kalau nanti di Yerusalem benar-benar menderita, dia harus siap. Jadi di sini Paulus seakan-akan dihadapkan pada dua pilihan. Ada dua pilihan, yaitu yang pertama tetap ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita dengan banyaknya orang menerima Yesus. Dan ini akan menguatkan jemaat Yerusalem yang dalam pergumulan. Meskipun ada bahaya yang sedang mengancamnya, Paulus tetap akan pergi ke Yerusalem. Atau pilihan yang kedua, membatalkan ke Yerusalem karena adanya bahaya yang mengancamnya. Jadi dengan peringatan itu Paulus diingatkan. Dihadapkan dengan dua pilihan. Di sini Paulus mengajarkan kesetiaan kepada kita. Paulus setia beriman pada Tuhan dan juga setia dalam melayani Tuhan. Bagaimanapun keadaan yang dihadapi, tidak pernah mengendorkan kesetiaan dan semangatnya. Ini artinya Paulus diuji kesetiaannya, maju terus atau menyerah. Dengan peringatan tadi, di sini Paulus bisa setia, mungkin karena ia belajar dari pengalaman Tuhan Yesus. Tuhan tetap pergi ke Yerusalem, meskipun Tuhan tahu ia akan menderita dan mati di Yerusalem. Bukankah dalam hidup kita juga sering dihadapkan pada pilihan untuk setia, meskipun harus menderita, atau takut menderita tetapi tidak setia? Marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang dengan semangat bertekad untuk setia pada Tuhan Yesus, meskipun harus menderita. Kadang kita harus memilih setia atau menyerah. Kalau kita setia, pasti hidup kita akan berbuah seperti Rasul Paulus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Melalui pengalaman Rasul Paulus, kami belajar tentang kesetiaan. Apapun yang kami alami, kami harus tetap setia beriman kepadamu dan terus melayani Engkau melalui kegiatan hidup kami. Tuhan, kalau kami setia, maka kami pasti akan menghasilkan buah kebaikan bagi sesama kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, ajar kami untuk setia kepadamu apapun keadaan kami, seperti Rasul Paulus. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa kami, doa sahabat kami. Kami berdoa untuk
anak-anak kami, saudara kami yang masih sekolah atau studi, untuk yang menghadapi ujian akhir, terutama para mahasiswa yang menghadapi pendadaran untuk skripsi, tesis atau yang lainnya, Tuhan berkati. Bahkan yang sedang menyelesaikan tugas akhir bagi studi mereka Tuhan dampingi untuk mampu menyelesaikan dengan baik. Untuk anak-anak kami yang mencari sekolah yang lebih tinggi, Tuhan berikan tempat sekolah yang lebih tinggi yang cocok dengan keadaan mereka. Kami berdoa juga untuk warga gereja GKJ Sarimulyo, terutama yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan dampingi mereka yang sudah lanjut usia, sehingga mereka itu mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Tuhan dampingi para orang tua kami agar imannya tetap teguh di tengah-tengah kelemahan mereka dan mereka tetap bisa berbuah, terutama bagi keluarganya dan bagi siapapun. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit dalam pemulihan, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjunta, Bapak Edwin Krusma Yulianto, dan juga anak kami Nasya Alana Tuhan. Kau dampingi mereka, Kau kuatkan, Kau pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Usaha pemulihannya Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi mereka semuanya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kau mengerti bangsa kami masih dalam keprihatinan-keprihatinan. Hadirlah Tuhan untuk terus memakai pemimpin bangsa kami untuk memulihkan keadaan bangsa kami. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan setiap keluarga yang ada di GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati juga pelayanan dilakukan oleh majelis gerejamu, oleh komisi, oleh panitia. Tuhan berkati semuanya. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.